Wali Lorong Kudus. Pendiri tempat tersebut Masjid Wali itu tahun berapa? Terima kasih ya menjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan tentang berdirinya Masjid Wali Lorong Kulon. Ya. Kalau kita membicarakan tentang Masjid Wali Lorong Kulon, itu tidak bisa lepas dengan menyampaikan gapura, karena antara gapura dan masjid itu terletak dalam satu situs dan masih dalam satu pendiri. Maka dari itu setiap ada yang bertanya itu saya jawab seperti itu. Dan dalam pendirian itu diawali dengan mendirikan gapura terlebih dahulu, bukan pendirian. Karena apa? Gapura ini sebagai sarana untuk memudahkan dalam menyebarkan agama Islam. Yang mendirikan pertama kali adalah Sultan Hamirin yang nama aslinya Raden Khalid, yaitu beliau menjadi suami Roro Ayu Kaliyaman Jepang. Karena beliau menyebarkan agama di Lorong, yang saat itu masyarakat Lorong masih beragama Hindu, dan dalam menyebarkan agama Islam di Lorong itu atas perintah guru dan mertuanya yaitu Sunan Gunung. Beliau memiliki bisa, karena saat itu bisa Lorong bisa yang sudah bisa dijangkau oleh transportasi yang walaupun saat itu hanya melewati jalur ya. Kan pada tahun 1596 beliau mengawali mendirikan kemudian susul tahun berikutnya tahun 1597 beliau mendirikan bangunan yang dijadikan tempat untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam dan sebagai tempat ibadah bagi orang yang sudah masuk Islam, yaitu masjid. Gapura didirikan oleh beliau pada tahun 1596, masjid didirikan pada tahun 1590. Dilestarikan di tempat tersebut itu apa, Pak? Ya, beliau dalam menyebarkan agama Islam itu tidak hanya meninggalkan fisik atau bangunan saja, tapi juga mewariskan atau meninggali beberapa tradisi budaya yang sampai sekarang ini masih dilestarikan oleh masyarakat Lorong, baik itu Lorong Kulon, Lorong Wetan dan sekitarnya. Ya, antara lain yang namanya sodakoh nasi atau bacaan sego. Nah, itu diajarkan oleh beliau bagi masyarakat yang mempunyai hajat, yang pada waktu itu terbatas pada orang yang punya hajat menghitankan dan menikahkan saja. Karena apa? Masyarakat masih sedikit dan hajatnya pun belum bermacam-macam. Pokoknya tidak ada kewajiban menghitankan dan menikahkan saja. Sego kepel itu suatu tradisi yang mana masyarakat yang punya hajat memberi sedekah ke masjid hingga untuk didoakan agar apa yang menjadi hajatnya bisa dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang mana jumlah sego kepel itu adalah 7. Ya. Terdiri dari sego kepel itu, kemudian lauk dodolnya itu, dan 7 ini melambangkan atau dilakukan dari filsafat Jawa itu yang punya makna tulung, harapannya apa? Dengan memberi sedekah nasi contoh masjid, semoga bisa memberikan tulung pertolongan dari Allah, bisa memberikan tutur nasihat Allah, dan bisa memberikan petunjuk dari. Maka dari itu sampai sekarang pun setiap masyarakat yang punya hajat, bahkan adanya bermacam-macam hajat beton, ya, bisa membangun rumah, akan membuat sumur, ya,
bisa menjadi kendaraan, akan operasi, yang dari sekolah akan ujian, akan tes supaya bisa diberi lancar oleh Allah, mereka bisa sekarang pun jika ada masyarakat orang lancar. Yang kedua, ada tradisi yang namanya kirap nyangkan. Mungkin sudah pernah dengar, yakni dengan tahu pakai wah, ya, itu kirap nyangkan. Kirap nyangkan itu diawali dari beliau ketika beliau masih menjalankan agama Islam di sini. Yang pada waktu itu masyarakat sudah beransur-ansur dari agama Islam, dan kebetulan pada waktu masuk bulan yang mana dalam bulan itu sangat baik untuk dijadikan melaksanakan akad nikah, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Biasanya kan banyak yang menikah. Mereka semua menginginkan supaya didatangi oleh beliau satu persatu. Sedangkan beliau masih sendirian, belum punya pengganti. Belum ada yang bisa menggantikan posisi beliau sebagai imam, ya, sebagai apa pokoknya pengajar ngaji di masjid dan sebagainya. Sedangkan wilayahnya masih luas dan transportasinya masih sangat manual dengan sedangkan dia banyak keterbatasan. Dan maka untuk mengambil menghindari dari kecenderungan, kemerinan, dia ambil tengah-tengah, tidak mendatangi satu persatu. Sebab apa? Kalau mungkin yang bagian selatan didatangi, yang timur tidak, nanti ada kecenderungan. Namanya orang begitu, ya. Sedangkan wah orang ini itu elek, kami yang bisa seperti itu. Dan menghindari hal-hal seperti itu, dia ambil kebijakan tidak mendatangi satu per satu, cukup berada di depan masjid, ambil keputusan anak orang yang melaksanakan akad nikah, saya harap supaya melaksanakan akad nikahnya di dalam masjid. Apabila tidak diizin, ya, ini ada tanda koma, mungkin beliau sudah punya pemikiran, belum tentu besok masih semula. Ini apa? Sekarang ada yang di rumah, ada yang di musola, ada yang di masjid, bahkan ada yang belum, bahkan ada yang tiga, seperti itu. Kalau sudah selesai, saya minta supaya melanjutkan dengan berjalan mengubungi ke Puro. Nanti saya akan berdiri di depan masjid untuk menyaksikan kami semua dan mendoakan kami semua dari dan dengan akhirnya pada itu maka lahirlah satu tradisi budaya, yaitu pengantin mengubungi ke Mon. Semenjak Gapuro Majoran ini diakui oleh pemerintah sebagai cagar budaya, yang mana cagar budaya dimanfaatkan sebagai wisata atau di sini wisatanya wisata religi. Maka dari dinas wisata dari Kecamatan Gapuro juga dengan nama kita kan dimasukkan adalah berjalan begini. Dia yang tidak ada tradisi yang kalau saudara nasi kepal ini beli hadiah tadi ada, ya. Kalau nganten ini musiman, ya, kadang bahwa yang nganten kata kalau tidak ada tapi sedikit. Kalau bulan Ramadan, bulan Muharram, Surah tidak ada sama sekali. Terus yang juga ada tradisi yang dilaksanakan setiap tahun sekali itu yang namanya Ambil Mau, ya, yang mana yaitu kelahiran maka pelaksanaannya ditempatkan tanggal 12 Maret, yang mana tradisi itu adalah tradisi untuk memperingati hari kelahiran Nabi yang diikuti oleh kepala desa dan perangkatnya, BPD dan perangkatnya, kemudian semua RT, RW, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama sama-sama untuk mengadakan peringatan Nabi yang ditempat dengan agama. Baik Pak, terima kasih sudah mau untuk diwawancarai. Maaf kalau mengganggu waktu istirahatnya ya.
juga terima kasih kamu semua sudah masih peduli dengan sejarah yang lokal, sejarah terkait dengan kebudayaan, dan masih mau menggali tentang sejarah cagar budaya. Karena apa? Tradisi-tradisi itu merupakan warisan budaya tak benda, sehingga disebut kepol tapi kan masih harus secara gunakan. Seperti dendangan itu kan warisan budaya tak benda.